Kapolri dalam jabatan kategori 2, batch 1 tahun 2025. Saya berasal dari LPTK UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan, atau disingkat juga dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 5 dengan materi hadis tentang tanda-tanda orang munafik. Dan pokok pembahasannya adalah hadis tentang tanda-tanda orang munafik dan melafalkan hadis. Juga isi kandungan hadis tentang tanda-tanda orang munafik. Yuk, ikutin saya ke kelas 5. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, bagaimana perasaannya hari ini? Siap untuk belajar? Siap. Sebelum kita berdoa, terlebih dahulu kita bernyanyi atau exbriefing terlebih dahulu. Semua anak ibu boleh berdiri. Ikuti gerakannya boleh. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Mulai melihat pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera ceking. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara living. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat berikan rejim. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Ayo Bunda dan sahabat guru kreatif Indonesia, semangat belajar ya. Tangan ke atas menggapai. Ya, anak ibu silakan duduk. Sebelum berdoa, siapkan terlebih dahulu.
hadir? Ada? Siapa? Siapa yang ada hadir? Ya, satu orang. Apa beritanya? Sakit? Ya, yang lain ada semuanya? Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan mengadakan kesepakatan kelas. Di mana kesepakatan kelas itu harus kita patuhi. Apa yang pertama? Kehadiran harus tepat pada waktunya. Kemudian menghormati guru dan teman-teman. Kemudian tidak boleh mengganggu pembelajaran. Kemudian bertanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan. Kemudian kita harus menjaga kebersihan kelas kita setiap hari. Kemudian menghargai hak orang lain. Baiklah anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran dengan judul yang baru, marilah kita untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Semua kita ibu harapkan mengikuti. Boleh berdiri. Ibu kota Namun sebelum masuk ke hadis ini, pelajaran kita yang kemarin adalah tentang surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah artinya adalah bukti yang nyata. Cerita apa yang terdapat di dalam surat Al-Bayyinah? Tentang seorang rasul yang membawa lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quran. Kemudian di dalamnya ada juga gambaran. Gambaran apa? Gambaran orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Orang beriman itu disebut khairul bariyah atau sebaik-baik makhluk. Kemudian ada juga yang disebut dengan syarrul bariyah. Apa itu syarrul bariyah? Seluruh makhluk. Kemudian ada pula gambarannya di sana, yaitu surga dan neraka. Bagi orang-orang yang beriman akan ada balasannya surga adnin, dan orang-orang yang seburuk-buruk makhluk akan masuk lagi di
dia ke dalam neraka. Oke, sekarang masuk kita kepada pembelajaran hari ini, yaitu hadis tentang tanda-tanda orang munafik. Kemudian sebelum masuk ke hadis, Ibu harapkan ada tujuan pembelajarannya. Dengan pembelajaran hadis ini, Ibu harapkan nanti peserta didik dapat mengidentifikasi hadis tentang tanda-tanda orang munafik. Kemudian nanti ada Ibu bikin gambar, lalu kalian menjelaskan isi kandungan yang ada nanti di dalam gambar tersebut. Kemudian kalian amati gambar itu, kemudian terdapatlah nanti ciri-ciri orang munafik. Lalu Ibu harapkan anak-anak Ibu semuanya nanti bisa menyebutkan apa itu tanda-tanda orang munafik. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, ada di sini video. Anak Ibu nanti menontonnya. Setelah menonton nanti anak Ibu bisa menyebutkan atau menggambarkan apa nanti yang terjadi di dalam video tersebut. Bisa anak Ibu menontonnya? Bisa. Nanti malam bisa antarin gue nggak? Gue mau beli celana nih. Celana gue badannya nggak muat. Lo mau beli celana di mana emang? Di toko tangan sama itu loh. Katanya celananya di sana bagus-bagus dan murah-murah. Oh ya udah deh, nanti malam gue anterin. Janji lo ya, nanti malam bakal anterin gue. Ada, iya gue janji. Oh iya, gue kan janji mau anterin si Alan beli celana. Tapi gue ngantuk banget lagi. Karena tokonya lumayan jauh, ntar bensin gue habis. Mending gak usah deh, gue mau tidur aja. Palingan juga si Alan lupa kalau mau beli celana. Lanjut tidur deh. Woi, tidur mulu. Dia nih ngantuk. Tapi sebenarnya gue ada janji sama si Alan buat anterin dia beli celana. Tapi gue ngantuk nih, males. Loh, tapi kan kamu udah janji sama Alan. Iya sih, tapi gue ngantuk nih. Kan bisa cuci muka. Males mending lanjut tidur. Mana boleh gitu. Janji itu harus ditepatin. Iya sih, tapi ya udahlah, cuma sama Alan doang. Janji ya tetap janji. Sama siapapun tetap janji. Kan menepati janji itu kewajiban yang harus dilakukan setiap muslim. Menepati janji juga termasuk akhlak yang mulia. Memangnya harus ya nempatin janji gitu? Ya haruslah, janji kan kewajiban. Kalau ditinggalkan, ya dosa. Waduh, dosa dong gue kalau gak ke Alan. Ya iyalah. Ya udah deh, gue mau cuci muka dulu, terus gue mau ke Alan. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila berjanji, ia tidak menepati. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Baiklah, dari video tadi dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa yang dikatakan munafik itu adalah berpura-pura, lain di mulutnya, lain pula di hatinya. Orang-orang munafik itu mengatakan dirinya beriman. Apabila dia berteman dengan orang kafir, maka dia beragama kafir. Apabila dia berteman dengan orang Islam, maka dia berpura-pura Islam. Padahal dalam hatinya itu ada kekafiran. Kemudian di dalam video tadi juga dapat kita
dipahami bahwasanya ciri-ciri orang munafik itu ada 3. 1. 2. 3. Kemudian bagaimana caranya supaya kita itu jangan termasuk kepada orang-orang yang munafik? Cara yang pertama adalah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Apa itu contoh ibadah yang kita laksanakan itu pada Allah itu? Sholat, kemudian zikir, dan bersedekah. Pernahkah anak ibu bersedekah? Pernah. Pernahkah anak ibu berzikir? Pernah. Sholat? Berapa kali kita sholat sehari semalam? 5. Jangan bolong-bolong. Kemudian yang kedua, senantiasa menjaga lisan dan perkataan yang tidak baik. Kemudian senantiasa mengingat Allah. Kita hanya mengingat kepada Allah. Kemudian hati-hati dalam berjanji. Artinya kalau kita berjanji dengan teman harus ditepati. Kalau kita berjanji dengan teman, ucapkanlah terlebih dahulu insya Allah. Bagus. Nah, kemudian senantiasa melaksanakan amanah. Apa itu amanah? Kepercayaan. Kemudian kita hendaknya berteman dengan anak yang soleh atau solehah. Nah, sekarang kita baca hadis tentang tanda-tanda orang munafik. Kita baca bersama-sama dulu. Nanti kalau udah hafal boleh dibaca sendiri. Sekarang kita lafalkan dulu. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ayatul munafiqi salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3 macam, yaitu 1. Apabila
tentang tanda-tanda orang munafik. Yang lagi bagus, silakan berdiri. Baca dengan suara yang lantang. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim. bagus, tepuk tangan. Anak ibu yang perempuan, adakah yang bisa mengartikannya? Yang perempuan, coba. Silakan berdiri. Artinya, Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu satu, apabila berbicara dia berdusta, Iya. dua, apabila berjanji dia mengingkari, tiga, apabila diberi amanah dia khianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. iya, kasih tepuk tangan. Ya. Baiklah, sekarang kita masuk ke arti berkata. An Abi Hurairah, apa artinya? Dari Abu Hurairah, Anna sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, ayatul tanda-tanda munafiqin orang munafik salasun ada tiga, iza apabila haddaza berkata kadzaba dia berdusta, wa iza berjanji wa'ada dia akhlafa tidak wa iza tumina khona, apabila dipercaya dia mengkhianat. Baiklah, sekarang kita masuk ke isi kandungan hadis. Orang munafik itu sering sekali menutup-nutupi kesalahannya, menutup-nutupi yang tidak sebenarnya. Orang munafik itu apabila dia berkata tidak sesuai dengan hatinya, tidak sesuai dengan hatinya. Jadi kita sebagai orang muslim berhati-hatilah dalam berbicara dan berhati-hatilah dalam berjanji, dan berhati-hatilah apabila diberikan kepadamu amanah, maka peganglah amanah itu dengan sebaik-baiknya, supaya kita jangan termasuk kepada orang-orang yang munafik. Ada sih orang munafik? Enggak, karena kita semua adalah umat Islam. Ada yang ingin ditanyakan anak ibu? Sudah paham hadis tentang tanda-tanda orang munafik? Sudah tahu ciri-ciri orang munafik? Sudah. Ciri-ciri orang munafik yang pertama, apabila berkata dia selalu berbohong. apabila berkata dia selalu berbohong. Dua, Apabila sedang dia selalu mengingkari. iya. Tiga,
apabila diberi amanah dia berkhianat. Baiklah, karena udah paham, Ibu akan memberikan latihan. Duduk kita sudah berkelompok. Dari kasih LKPD-nya jawab bersama-sama atau berkelompok. Boleh ditunjukkan sama temannya. Pertanggungjawabkan aja kelompok kita masing-masing supaya mendapat nilai yang memuaskan. Nih, ambil, kalian jawab. Boleh dioper, kasih sama temannya. Boleh, ujung sana. Betul. Boleh. Jawab secara bersama-sama. Siap? Oke, kita jawab bersama-sama. Kelompok 1 dulu. Orang munafik apabila berkata ia selalu berdusta. Betul, 100 untuk kelompok 1. Kasih tepuk tangan. Kelompok 2. Orang munafik apabila berjanji selalu bagus. 100 untuk kelompok 2. Kasih tepuk tangan. 3. Orang munafik apabila diberi amanah maka berkhianat. 100. Kasih tepuk tangan. Semangat. Kelompok 4. Orang munafik akan titik-titik oleh Allah, dimurkai. 100. Kasih tepuk tangan. Soal terakhir. Munafik adalah salah satu sifat tercela yang perlu kita hindari. Iya, 100. Kasih tepuk tangan. Oke. Nah, selanjutnya Ibu kasih soal. Ini dikerjakan sendiri. Gak bukunya, jawab sendiri. Tadi berkelompok, sekarang sendiri. Soalnya tengok ke papan tulis. Tuliskan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan sifat munafik. Munafik adalah dua. Tuliskan dan jelaskan ciri-ciri orang munafik. Tiga, tuliskan dan jelaskan
akibat dari sifat munafik. Empat, tuliskan bagaimana cara kita agar terhindar dari sifat-sifat munafik. Kemudian yang terakhir, tuliskan arti hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Oke, siap? Siap. Untuk latihan ini, ibu aja yang menilainya. Kumpulkan, opor saja, letakkan di samping meja. Nah, opor aja, opor. Letakkan aja, yang lain kumpulkan, letakkan aja di samping mejamu. Nanti ibu yang menilainya. Ada lagi yang belum siap? Ada lagi? Udah siap semuanya? Udah siap semuanya? Sudah. Ya, letakkan aja di sampingnya. Nanti ibu yang akan mengambilnya. Nah, latihan sudah, hafalan sudah. Sekarang refleksi. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran ini? Senang. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati dan sungguh dapat itu. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Oke. Yang kedua, menurutmu bagaimanakah pelajaran ini? Sulit enggak? Tiga, kegiatan mana yang kamu sukai dalam pembelajaran hadis tentang tanda-tanda orang munafik? Semuanya, mantap. Empat, apakah kamu sudah memahami pembelajaran hari ini? Apakah kamu sudah memahami pembelajaran hari ini? Sudah. Apa tadi judul pembelajaran kita kelompok 5? Apa tadi judul pembelajaran kita hari ini? Hadis tentang tanda-tanda orang munafik. Siapa tadi yang meriwayatkan hadis tentang tanda-tanda orang munafik itu? Bukhari dan Muslim. Bagus. Oke. Setelah ada kegiatan refleksi, kita sekarang penyelenggaraan ice breaking dulu. Semuanya berdiri. Tiki tiki bang bang, tiki tiki boom, bang bang
munafik ada kesimpulannya. Apa kesimpulan yang pertama? Munafik adalah berpura-pura, lain di mulut, lain pula di hatinya. Kemudian ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Apa itu yang pertama? 2, 3, selalu berkhianat. Bagaimana caranya supaya kita itu terhindar dari sifat munafik? Yang pertama, kita harus mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memperbanyak ibadah. Apa ibadahnya? Salat, zikir, sedekah. Kemudian kita berteman dengan anak yang soleh atau anak yang soleh, anak yang solehah. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Nah, sekarang marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.